Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya tentunya merasa bangga dan bahagia di mana pada forum yang luar biasa ini saya bisa bergabung bersama dengan orang-orang yang luar biasa. Terus segenap Civitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, kemudian ini mitra saya luar biasa Ibu Khetifah. Ini luar biasa. Kemudian narasumber lain ya, tidak bisa sebutkan satu persatu karena saya tadi terputus-putus bergabungnya. Tentunya pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena dari awal tidak bisa fokus ya. Baik Ibu Khetifah materinya. Ya karena tiba-tiba tadi siang kami harus mendampingi Pak Menteri untuk menyampaikan beberapa relaksasi persis topiknya. Pas banget kan, malah jadi update infonya. Ini baru ditutup ini, taklimat medianya baru ditutup. Jadi sebentar mungkin sekarang sudah beredar di YouTube, sudah beredar di media, di medsos. Silakan teman-teman membantu saya memahaminya. Intinya bahwa ada beberapa memang kebijakan-kebijakan relaksasi pembiayaan pendidikan yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi mohon maaf dengan hal-hal yang terbaru mungkin belum ada di dalam paparan karena ini baru saja saya langsung tutup channel sebelah. Nah, sehingga belum sempat terketik dengan rapi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya karena memang tadi dari pagi diminta CV tapi kondisi tidak memungkinkan saya menyampaikan. Pak Udah Arifin, kenal semua Pak Kahar. Pak Arifin, saya hanya mau luruskan aja Bu Etiva dalam arti bahwa saya sebagai kepala pusat bukan direktur ya. Jadi kepala pusat layanan pembiayaan pendidikan. Dan pusat ini memang baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru di tahun 2020 ini ya. Jadi mengikuti struktur baru kementerian baru. Karena kenapa? Inisiatifnya ini tidak apa-apa sedikit saya cerita terkait dengan kronologisnya supaya teman-teman semua baik itu bidang akademisi maupun pemangku kepentingan maupun mitra-mitra kami yang ada di daerah juga memahami kenapa ada pusat layanan pembiayaan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu ya berbicara dulu ini artinya sebelum struktur baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap layanan-layanan yang sifat bantuan kepada masyarakat itu semuanya berada atau terlalu parsial di setiap satker. Kalau teman-teman ingin berbicara bidik misi harus ke Belmawa. Teman-teman ingin berbicara tunjangan profesi guru harus ke Direktorat Jenderal GTK. Itu pun berjenjang. Dikdas lain, Dikmen lain, Kepala Sekolah Tendik lain, PAUD lain. Semua pintunya banyak. Begitu Anda ingin berbicara BOS, bantuan ingin berbicara PIP, Program Indonesia Pintar, juga sama. Ada di Dasmen, juga berjenjang. Ada PIP untuk SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK, ada SMA. Jadi luar biasa parsialnya. Jadi di tempat ini sekarang dijadikan satu sebagai pusat layanan pembiayaan pendidikan. Ada 11 satker yang selama ini melayani layanan masyarakat. 11 satker. Bayangkan pusingnya orang teman-teman kami dari provinsi atau kabupaten kota. Kalau melakukan koordinasi ke Jakarta, dia membawa misi semua itu harus melewati 11 pintu. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kebijakan baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melihat ini sangat tidak efisien. Sangat tidak efisien. Belum lagi ditambah di mana satgas-satgas tersebut adalah direktorat teknis yang seharusnya memikirkan teknis yang terkait langsung dengan pembelajaran. Apakah itu kualitas pembelajaran, apa itu kualitas tenaga kependidikannya, apa itu kualitas sarana prasarananya, seharusnya berpikir ke sana. Tetapi karena adanya bantuan-bantuan di sana, hampir habis waktunya teman-teman kita direktur teknis hanya berbicara administratif saja. Habis waktu untuk memikirkan yang sifatnya teknis. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati sehingga kenapa ini dihadirnya pusat layanan pembiayaan pendidikan. Barangkali ini juga menjadi background sehingga saya diberi amanah atau kepercayaan di sini karena kenapa? Tahun 2012 sampai dengan 2017 selama 5 tahun saya dipercayai sebagai direktur LPDP. Kalau Ibu Bapak kenal namanya LPDP, saya 5 tahun di sana sebagai direkturnya LPDP khusus untuk memberikan layanan pembiayaan pendidikan
untuk S2, S3 dalam dan luar negeri untuk putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Sehingga ini barangkali background, sehingga alhamdulillah dipercaya lagi untuk masuk bagaimana menjadi salah satu bahagian dari pusat layanan pembiayaan pendidikan ini. Itu kronologi singkatnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, mohon maaf kalau nanti materinya kurang terfokus, tapi mudah-mudahan nanti dengan dialog yang membuat kita lebih konsentrasi pada tema yang diberikan oleh panitia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu slide ini dulu sebelum kita masuk berbicara yang lebih teknis lagi. Ini sebuah penelitian dari McKinsey sebenarnya. Tantangan pendidikan kita di era industri 4.0 ini luar biasa. Kalau berbicara 4.0 udah nggak usah kita cerita lah. Semua seminar, semua workshop nasional internasional, kemudian semua pertemuan-pertemuan ilmiah sudah membicarakan semua ini, yang terutama terkait dengan pendidikan. Saya rasa ini kita sudah khatam semua. Tapi yang perlu barangkali menjadi stressing kita untuk kita melihatnya bahwa ini juga bisa kita sikapi sebagai suatu tantangan dan sekaligus menjadi peluang. Karena kenapa? Di era yang akan datang, dan bahkan sekarang kita dipaksa masuk ke sana, itu bukannya menjadikan kita terdisrupsi dengan berbagai teknologi yang ada. Sekarang sudah merambah masuk ke dunia pendidikan kita. Bahkan lebih spesifik lagi ke dunia pembelajaran kita. Yang selama ini kita betul-betul mengidolakan atau mungkin mengistilahkan, mendewakan seolah-olah satu-satunya model pembelajaran kita adalah tatap muka. Tapi dengan kondisi COVID-19 ini justru memaksa kita untuk melakukan perubahan. Perubahan ini justru kondisi yang memaksa kita untuk melakukan itu. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga kalau kita melihat ini bukan hanya satu sisi dari aspek pembelajaran, ini banyak sisi lain. Penelitian McKinsey luar biasa sudah menggambarkan bahwa memang dengan kondisi seperti ini akan hilang berapa puluh ribu pekerjaan, tapi jangan khawatir. Juga akan ada peluang baru. 27 sampai 46 juta mungkin potensi-potensi pekerjaan baru yang bakal dilahirkan oleh teknologi ini. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Nah sebenarnya saya ingin saya garis bawah di situ adalah, ayo mari kita tangkap peluang ini, kita arahkan ke sana, bagaimana kita berpikir bersama bahwa pembiayaan pendidikan kita, jangan kita biarkan 1 rupiah pun tidak mengarah ke sana. Bagaimana kita memberdayakan anak-anak kita, membekali peserta didik kita, membekali mahasiswa kita, mengantar arah ke sana. Karena kenapa? Peluang ini terbuka ke depan. Nah inilah barangkali penekanan saya bahwa jangan sampai Ibu Hetifah sudah bersusah payah mengawal kami, ibaratnya mengetok pun, ibaratnya kepala kami pun juga nggak ada masalah. Yang penting beliaunya ingin melihat kami bahwa betul-betul peduli apa yang selama ini menjadi potret mereka. Teman-teman kita di Komisi 10 helikopter view-nya itu bukan semu, tapi itu fakta. Karena mereka berakar berbasis masyarakat. Inilah sebenarnya senantiasa didengung-dengungkan oleh teman-teman kita yang ada di sana. Dan itu pula lah yang dia bawa ke kami. Berbicara sebagai mitra. Ayo kita wujudkan ini. Ayo kita implementasikan ini. Nah inilah sebenarnya yang selalu menjadi pengawalan kami bersama bahwa tidak sepeser pun rupiah dari anggaran pembiayaan pendidikan ini tidak mengantarkan anak-anak menuju ke sana. Nah ini barangkali pesan yang saya ingin sampaikan dalam PowerPoint ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah, nah ini lompat-lompat canunya, tapi saya hanya menggambarkan bahwa kita melihat juga fakta bahwa ini data kemarin ini per April 2020. Ternyata setelah kita dipaksa oleh situasi, tadi juga pembicara sebelumnya sudah menyinggung juga bagaimana kondisi pandemi ini membawa kita berubah total. Kalau Bu Hetifah tadi lebih kepada new normalnya dan sebagainya, saya melihatnya bahwa ini justru bukan hanya new normal, tapi new norm dan new strategi. Jadi akan lahir norma baru dan strategi baru. Strategi baru. Kalau hanya kita menyikapi bahwa ini adalah new normal, seolah-olah ini hanya transisi, yang selesai itu ya selesai. Padahal ini justru bisa kita melihatnya bahwa ini akan lahir norma baru, new norm. New norm. Ya, begitu lahir new norm ini, norma baru ini, dan sendirinya kreativitas kita tidak boleh berhenti di situ, harus masuk lahir pada strategi baru.
new strategi. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga saya ingin mengajak, coba kita lihat fakta. Ini fakta real, dari data real time yang ada di kami, di Dapodik kami, di Pusdatin kami, di rumah belajar kami. Ini seperti kondisinya. Coba Bapak Ibu yang saya hormati. Jumlah satuan pendidikan yang memaksakan diri sekarang sudah harus masuk ke sini, itu 534.630. Itu totalnya. Tanpa kita harus paksa harus. Karena kenapa? Ini tuntutan masyarakat dan tuntutan dunia pendidikan. Kita melihat lagi dosen dan guru sudah sampai 4 juta masuk ke sana. Jangan heran, 4 juta itu kan bukan hanya semua formal. Di situ ada mulai kursus, kemudian pendidikan khusus, masyarakat, PAUD dan sebagainya, kemudian keagamaan. Ini artinya apa? Ini luar biasa, merambah semua jenjang dan semua level pendidikan kita. Jadi tidak terkecuali pendidikan tinggi kita yang ada sekarang, seperti teman-teman kami di Universitas Negeri Gorontalo menyikapinya hal ini. Ternyata semua level tingkatan ini terambah semua. Jumlah siswa sama, ini sudah jutaan, harus seperti ini. Nah, walaupun memang catatannya adalah tidak semua bisa kita melihatnya sebagai sesuatu yang harus kita berlakukan bersama. Karena kenapa? Masih ada 46.270 satuan pendidikan kita terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah belum memiliki akses internet dan listrik. Ini juga kita tidak bisa tutup mata. Nah inilah sebenarnya Ibu Hetifah tugasnya mengawal kami terus-menerus. Bahwa bagaimana asas keadilan ini ada. Pemerataan oke, tapi asas keadilan bagaimana? Jadi harus merata dan adil. Boleh saja pemerataan kita terus-menerus genjot, tapi asas keadilannya bagaimana? Karena kita harus melihat strata ini semuanya. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga mudah-mudahan kita terbangun semuanya, sehingga bukan hanya kita hadapi bagaimana new normal ini, tetapi norma-norma baru harus kita bangun, dan strategi baru juga kita harus memulainya. Karena kenapa? Kalau kita tidak mulai dengan strategi baru, kita akan ketinggalan dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, sehingga ini sering sekali saya sampaikan kalau ada hal-hal yang terkait dengan ini. Sehingga saya terkadang berpikir begini, kalau kemarin-kemarin saya memaparkan ini slide, seolah-olah kita itu hanya mimpi. Atau seolah-olah orang mengatakan, wah Pak Kahar bisa saja cerita. Oh ya enakan aja, kalau kita masuk kelas kan memang anak-anak maunya berinteraksi seperti itu. Tapi ternyata sekarang ini memaksa kita tanpa kita sadari. Kita sudah terdorong sampai ke sana. Flip classroom itu kita tidak bisa lagi tawar-tawar. Jangan flip classroom. Sekarang online secara full juga ini justru sudah terjadi. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga format baru sistem pembelajaran kita harus kita antar sampai ke sana. Delivery system harus kita betul-betul masuk ke sana. Karena kenapa? Inilah situasi yang mungkin nanti pasca new normal justru ini akan lahir menjadi suatu tren baru. Ini akan menjadi strategi baru dalam pembelajaran yang saat ini. Jadi bukan hanya pada transisi sekarang ini, tapi kita harus membangun norma baru dan harus membangun strategi baru untuk menghadapinya. Karena ini akan menjadi nanti kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita. Bahkan dosen-dosen kita nanti akan terbiasa dengan hal-hal ini. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga saya sangat senang dengan forum ini. Karena kenapa? Waduh, saya satu panggung terhormat dengan Ibu Hetifah yang senantiasa menjadi mitra kami yang luar biasa, dan ini sama-sama misi yang sama kita usung. Nah, kalau ini mungkin terlalu teknis Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, satu fakta juga yang harusnya sebenarnya kita tidak bisa pungkiri ya, walaupun sebenarnya sudah tidak terlalu update, apalagi kalau sekarang pasti loncatannya sudah ratusan kali lipat barangkali. Nah artinya ini kondisi normal saja. Itu kita sudah memiliki modal dasar bahwa pada dasarnya penduduk Indonesia itu sudah 55,97% itu melek IT, bahkan pengguna internet gitu. Jadi pada dasarnya ini sesuatu bukan yang susah, manakala memang kita sudah masuk pemikiran ke sana. Kemudian berikutnya lagi, nah ini yang saya katakan tadi. Ya, jadi new normal ini kita harus tindak lanjuti, ya, norma baru dan strategi baru. Seperti apa? Nah ini Bapak Ibu. Nah ini juga yang memang selalu menjadi luar biasa.
Ini tadi barusan konferensi pers yang dilakukan oleh Mas Menteri dan kami semuanya mendampinginya beliau. Nah inilah yang akan diperbaiki ke depan, bagaimana dukungan kita semakin maksimal, karena kenapa? Dengan kampus Merdeka ini tentu tidak bisa seperti ini lagi. Kita betul-betul harus berdayakan semaksimal mungkin sehingga kampus itu menjadi wilayah yang menyenangkan bagi mahasiswanya. Jadi perpustakaannya harus menyenangkan. Ya, Bu Hatifah ya, kita tidak bisa bertanya lagi lah bagaimana perpustakaan di luar negeri, Bu Hatifah ya. 24 jam terbuka dengan penuh. Anak-anak bahkan banyak yang tidur. Bahkan ya selalu saya istilahkan bahwa anak-anak itu sebenarnya anunya itu di dormitorinya itu hanya tempat ganti baju saja. Karena hidupnya itu ada di perpustakaan, hidupnya itu ada di laboratorium. Nah, inilah seharusnya masuk ke sana. Jangan sampai justru duluan perpustakaan tutup daripada mahasiswa pulang kampus. Nah, karena petugasnya ingin pulang, akhirnya diusir semua peserta yang ada di dalam. Ayo keluar karena kita mau pulang gitu. Padahal, nah ini norma baru. Ini norma baru harus dibangun seperti itu. Jadi jangan lagi kita kembali kepada sebelum peristiwa ini luar biasa membelajarkan kita. Ayo kita lompat, ayo kita atur strategi, ayo kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang mungkin. Nah, inilah barangkali sinerginya. Tentunya memang harapan kita, apa yang disampaikan Ibu Hatifah tadi, di sana tetap ada penyesuaian kemampuan fiskal kita. Nah, sehingga harapannya kita bersama bahwa memang kalau kita ingin memberdayakan ini semua, kita ingin mendorong ini semua, tentu peran serta seluruh elemen pemangku kepentingan, masyarakat dan sebagainya ini harus bersama-sama dalam rangka membangun pendidikan. Dukungan belajar dan sebagainya, layanan kampus online dan sebagainya, platform akses yang berbagai macam ini harus ada di kampus. Jangan lagi kampusnya dosennya ya hanya kemampuannya WhatsApp, kemampuannya email, bukan zaman lagi. Contoh umpamanya, orang-orang sekarang mempertanyakan bagaimana dengan kondisi sampai sekarang, bahkan ada beberapa perguruan tinggi negeri meminta, apakah bisa nggak kita berikan relaksasi pembiayaan pendidikan untuk membiayai anak-anak kita di semester yang tidak bisa habis kontraknya tahun ini tapi tidak bisa menyelesaikan studinya. Contoh umpamanya penerima bidik misi. Kontraknya harus selesai semester 8 ini. Tapi karena kondisi ini, sehingga dia tidak bisa harus memperpanjang. Bagaimana pakar? Bilang, asal-asalnya apa? Nah, alasannya macam-macam. Masalah konsultasi skripsi lah, apalah. Nah, artinya apa? Nah, inilah sebenarnya teman-teman sekalian saya hormati, ini harus terbangun platform-platform yang betul-betul mumpuni di kampus kita masing-masing. Saya tidak sepelekan dalam arti yang melihatnya bahwa Universitas Gorontalo tidak bisa. Justru di Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo bisa menjadi inisiator dari ini. Apalagi kalau nggak salah yang melaksanakan ini manajemen pendidikan ya. Nah, ini luar biasa. Jadi ini Bapak Ibu yang sama. Contoh saja seperti tadi skripsi. Kalau dosen itu melek IT, skripsi, tesis, kemudian disertasi, mahasiswa kita tidak akan terbengkalai atau tidak akan terlambat. Karena kenapa? Kalau setelah kita menggunakan platform Google Doc umpamanya, nggak usah Google Classroom, Google Doc aja. Google Doc itu luar biasa sekarang. Kenapa? Bisa berinteraksi, koreksi tanpa upload dan download. Nggak perlu download dan nggak perlu upload. Karena kenapa? Itu langsung bisa dikoreksi. Nah, itu artinya apa? Fasilitas teknologi sekarang ini luar biasa menyiapkan kita. Tinggal kita mau berubah atau bagaimana. Bagaimana memanfaatkan IT yang ada saat ini. Ya, nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga platform-platform yang lain, saya kemarin sempat berdiskusi dengan teman-teman ada beberapa, ada di Manchester, ada di Birmingham University. Nah, sekarang itu platform-platform itu sudah bukan lagi hal baru. Rumpun mata pelajaran, rumpun mata kuliah itu sudah ada platformnya. Diampu oleh beberapa mata dosen-dosen, profesor dan sebagainya. Itu jadi mahasiswanya enak sekali berinteraksi. Saya bilang ini luar biasa. Lompatannya seperti itu. Nah inilah barangkali kita di perguruan tinggi dengan Merdeka Belajar harusnya larinya ke sana.
Bukan berarti merdeka belajar mau tidak terserah kita merdeka. Bukan itu. Tapi kesempatan ini bisa tercipta menjadi menyenangkan di kampus karena semuanya merasa merdeka, merasa happy, merasa nyaman. Tidak tertekan ya. Tidak tertekan. Inilah sebenarnya makna yang ada di dalam situ. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana bisa mengarah ke sana? Fasilitas, dukungan kampus ini harus dipastikan bahwa kita bisa melahirkan, bisa kita menghadirkan dalam rangka memberikan pembelajaran yang nyaman kepada mahasiswa. Nah, ini ya Bapak Ibu yang saya hormati, peminatan sesuai dengan kebutuhan dan database. Ini semua tentunya sudah harus berbasis. Bukan lagi hal-hal yang sebenarnya bisa mempersulit cara kita bekerja. Justru seharusnya bisa mempermudah. Dana darurat ini juga harus dipikirkan sekarang. Nah, mungkin baru sekarang, baru banyak bukan hanya kementerian, mungkin perguruan tinggi, PTMBH, PTR, bukan semuanya. Sekarang baru ternyata dana darurat itu begitu penting, Kak. Penting. Ternyata ini. Nah, ya, apalagi teman-teman kalau PTMBH dan sebagainya. Ini seharusnya bukan lagi hal baru, dan justru sudah harus fixed budget ya. Tadi Bapak yang sebelumnya sudah memikirkan komponen-komponen pembiayaan pendidikan, ini seharusnya sudah masuk dalam salah satu komponen sekarang. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Dana dukung siswa, dukungan lainnya dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga tadi Pak Menteri salah satu relaksasi yang saya ingin sampaikan Ibu Bapak semuanya, bahwa memang sebelumnya sudah ada surat edaran bahwa yang namanya relaksasi khususnya untuk UKT, untuk SPP bagi teman-teman kita di swasta, itu sudah digariskan ada 4 kategori relaksasi, yaitu bisa pilihannya adalah menunda pembayaran, yang kedua bisa menyicil pembayarannya, dan yang ketiga bisa menurunkan kalau itu memang memungkinkan, kemudian yang ketiga bisa bahkan kalau memang mampu bisa mungkin ada mahasiswa-mahasiswa tertentu kita digratiskan ya. Dan alternatif terakhir mengajukan beasiswa. Nah, inilah sebenarnya pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan. Dan bahkan tadi Mas Menteri sudah menyampaikan secara terbuka bahwa tahun ini ada 1 triliun khusus untuk mensubsidi kampus-kampus kita, khususnya PTS. Kalau PTN pasti sudah ada teralokasi. PTS saja kita siapkan 1 triliun dalam rangka mendukung bagaimana relaksasi UKT SPP bagi mahasiswa kita. Jangan sampai hanya dengan alasan SPP nanti ada mahasiswa kita yang drop out sekolah. Nah, inilah drop out dari perguruan tinggi maksud saya. Nah, ini yang senantiasa kami. Kalau PTS 1 triliun, kira-kira PTN berapa, Pak? Karena kemarin kami sudah kemarin sudah dipotong soalnya. Iya. PTN-nya dipotong. Makasih, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami sekarang di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, sebelum masuk Ibu Hetifah nanti saya di share dalam raker. Kami sudah merekonstruksi lagi KIP kuliah ini. Insya Allah di tahun 2020 ini kami akan memberikan kepada 410 mahasiswa, 410.000 mahasiswa, kami akan berikan bantuan untuk tuition fee-nya. Bantuan tuition fee. Supaya ini bisa meringankan. Karena kenapa ini banyak sekali surat-surat masuk ke kami, para rektor, ada beberapa, terutama PTS, Aptisi teman-teman sudah bersurat, kalau normal itu 8% DO, ini bisa mencapai 50% katanya, kalau tidak ada tidak kebijakan yang dilahirkan oleh bisa terjadi. Ini bisa sampai 50%. Dan ini kami sikapi dengan positif, bahwa kalau ini tidak dilakukan, ini bukan ancaman, tapi ini real. Karena kenapa? Banyak dari keluarga mereka, orang-orang tua anak-anak kita yang kehilangan pekerjaan, mau kemana lagi? Keuangan kita, fiskal kita tidak bisa berharap. Diturunkan bagaimanapun pajak, orang nggak bisa membayar, bagaimana mau diturunkan? Nggak bisa membayar. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga secara ini kami insya Allah, ini tadi baru diumumkan, dan segera kami langsung tindak lanjuti. Karena kenapa? Arahannya Pak Menteri barusan, bahwa ini bukan surat edaran, jangan dibuat dalam surat edaran, tapi buat keputusan Menteri. Sehingga teman-teman kami di lapangan tidak ragu mengimplementasikan. Jadi ini akan dilakukan relaksasi dengan berdasar keputusan Menteri. Karena kenapa? Kalau sudah edaran, terkadang teman-teman itu masih ragu untuk melakukan implementasi ini. Termasuk realokasi yang ada BOS,
Ibu Hetifah sudah menyetujui dan Iya. sebagainya, bahwa bagaimana kita merelaksasi sepanjang itu kebutuhan dalam rangka mendesak ini, mau dibelikan menjadi pulsa, mau jadikan transport untuk guru dan sebagainya. Ini dalam rangka bagaimana menormalkan situasi dan memfasilitasi anak-anak kita, ini senantiasa kita lakukan semua. Jadi tidak lagi berdasarkan butir-butir yang mengikat di dalam uraian BOS, tapi peruntukannya yang jelas sangat fleksibel untuk kita lakukan. Yang penting syaratnya adalah akuntabilitasnya. Itu saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut lagi dulu. Nah, ini juga saya katakan, learning transformatif, mentransformasikan pembelajaran kita tadi memang jangan sampai kita hanya melewati begitu saja. Tapi pengalaman ini kita harus menjadi kita harus jadikan sebagai pengalaman yang sangat berharga. Kita harus memulai ini bahwa ini adalah pengalaman yang begitu baik, sehingga kita harus melibatkan sebagai suatu pengalaman hidup yang nyata dan bisa menjadi refleksi yang luar biasa. Kemudian berikutnya, dari aspek 3 komponen bahwa dukungan infrastruktur, dukungan SDM, kemudian budaya belajar, ini juga senantiasa harus menjadi perhatian. Karena kenapa? Norma-norma baru ini harus segera kita, kemarin kita protokol sekolah kita sudah edarkan seluruh Indonesia, bagaimana memasuki new normal, dan tentunya harus masuk ke norma baru dan strategi baru, sehingga pembelajaran bagaimana kita desain sebaik-baiknya ke depan, sehingga online apa offline itu mari kita bangun secara serius, sehingga betul-betul nanti ini anggaran pendidikan ke depan tentunya kita mengarah ke sana, karena ini adalah pembelajaran yang luar biasa. Dukungan, nah di sekolah taruhlah ya mungkin tidak terkecuali dengan PTN, kalaupun tadi Ibu Hetifah bilang yang paling riskan ini adalah mungkin jenjang SD, SMP, di mana paling belakang yang paling disembunyikan adalah kamar kecilnya umpamanya. Kenapa disembunyikan? Karena yang paling kotor. Nah sekarang harus dibalik. Nah harus ditampakkan bahwa inilah tempat yang paling steril untuk kita senantiasa ke sana, sehingga di sana ada wastafel, ada hand sanitizer dan sebagainya, sehingga betul-betul bisa menjamin kesehatan di semua komponen yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian kalau kita melihat di dukungan SDM, tentu mulai dari pimpinan lembaga pendidikan, apakah itu rektor, apakah kepala sekolah, apa itu direktur, ini harus berubah. Harus berubah. Paradigmanya harus berubah. Tidak lagi ya, mudah-mudahan tidak lagi ya karena gaptek, karena apa, kemampuan IT, tenaga pendidikannya juga harus selalu serba maklum. Ya mohon dimaklumi Pak, guru-guru kami belum bisa IT. Ya. Nah ini harus memacu kita, harus dukungan SDM. Kemudian dukungan ketatausahaan, tentu tidak boleh diam. Baik itu perguruan tinggi maupun level jenjang Dikdas maupun Dikmen. Ini sama semua. Dukungan ketatausahaan juga harus berangkat ke sana. Jangan sampai pembelajaran di kelas sudah menggunakan IT, tapi begitu kita masuk ke administratif, luar biasa ribetnya. Nah ini teman-teman sekalian, ini juga terkadang sesuatu yang tidak comparable ya, sehingga sulit untuk kita melihatnya bahwa ini secara menyeluruh bisa kita lakukan secara bersama-sama. Budaya belajar tentunya dari konvensional masuk kepada bagaimana pembelajaran yang betul-betul berbasis IT, berbasis teknologi, bisa kita fasilitasi masyarakat kita seperti itu. Nah, tentunya saya ingin sedikit masuk ke KIP Kuliah sebagai fasilitas relaksasi pembiayaan pendidikan tahun ini, Bu Hetifah. Mohon izin. Ya, siap, Pak. Waktu saya berapa lama, Pak Arifin? Maaf. Lanjut Pak, bagus-bagus infonya relevan semua nih untuk kita. Terserah Pak Kahar, Pak Kahar. Iya, sampai subuh boleh Pak Kahar? Sampai subuh boleh Pak. Soalnya masih ada meeting biar tetap ada sedikit ruang untuk kita tanya jawab ya. Silakan Pak. Udah banyak pertanyaan mengantri nih Pak. Soalnya bukan apanya Pak Rektor juga udah pernah saya ketemu, Pak Kahar sekali dong sosialisasi KIP kuliah di Universitas Gorontalo katanya. Kalau sekarang bukan sosialisasi lagi Pak. Makanya saya ingin masuk ke sini Pak ya. Baik. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya ingin mungkin luruskan, karena kalau Ibu Hetifah senantiasa wah boleh dikata kami satu kasur satu dapur nih di dalam membicarakan pendidikan, Tapi mungkin teman-teman kami di daerah terutama ya
pada umumnya dan mungkin khususnya Gorontalo, masih ada pertanyaan-pertanyaan mempertentangkan antara bidik misi dan KP kuliah. Ya, nah intinya adalah bahwa kalau saya mau masuk ke sini, pada tahun 2015 PIP program pertama adalah program Indonesia Pintar, yaitu PP nomor 7 tahun 2014, implementasinya di tahun 2015 maaf, dan sudah diimplementasikan sebagai program Indonesia Pintar. Tetapi program Indonesia Pintar waktu itu baru jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, baru tahun ini PIP ini diperluas aksesnya. Karena kenapa? Program PIP sudah cukup lama, sudah melahirkan alumni-alumni di SMA, SMK, sudah semua jenjang SMA, SMK, ya. Bukan berarti bahwa anak-anak kita itu mimpinya hanya sampai SMA saja. Kita tidak menafikan bahwa banyak potensi-potensi anak-anak kita di situ punya potensi dan punya mimpi ingin menduduk di bangku perkuliahan. Tapi kenapa mereka tidak bisa masuk ke sana? Karena keterbatasan ekonomi keluarga. Nah, oleh presiden kita, oleh pemerintah kita saat ini, mencoba bagaimana PIP yang selama ini hanya menyasar pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sekarang ayo kita masuk pendidikan tinggi. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga inilah tahun pertama perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk pembiayaan pendidikan. Nah, ini kata rentang, saya nggak tahu ini apa yang menyusun Permendikbud ini sudah menerawang bahwa akan ada COVID-19, saya nggak tahu. Karena kenapa tiba-tiba ada kata rentan miskin gitu loh. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah kalau kita melihat tadi, ini juga statement waktu Pak Presiden waktu dilantik di MPR bersama teman-temannya Ibu Hetifah semua. Dia menjanjikan bahwa kami tidak ingin, pemerintah tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala urusan biaya. Maka kita keluarkan KIP kuliah. Itu statement beliau. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kenapa? Kalau begitu kenapa bidik misi dihapus? ini pertanyaan yang bolak-balik. Ini yang pertanyaan bolak-balik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau KIP kuliah hadir di kampus, bidik misi hadir di kampus, menyasar orang yang sama. Nah, saya nggak bisa bayangkan menyasar sumber dana pembiayaan APBN yang sama. Nah, ini yang pembiayaan yang sama kan bisa menimbulkan kebingungan dalam pengelolaan APBN kita. Dilaksanakan oleh institusi yang sama, sumbernya yang sama, sasarannya yang sama. Oleh sebab itu, dilakukan lagi. Ya sekarang ngetren istilah relaksasi. Dilakukan lagi bagaimana kita menyatukan program ini satu label saja. Satu label saja. Dengan catatan bahwa anak-anak kita penerima bidik misi tetap dijamin selesai sampai akhir. Melalui pembiayaan KIP kuliah. Karena sekarang sumber pembiayaan kami, yang kami sepakati dengan teman-teman di Bu Hetifah dan sebagainya, mitra kami di DPR, tidak ada lagi label akun yang namanya bidik misi. Yang ada adalah program Indonesia Pintar, yaitu KIP kuliah. Sehingga KIP kuliah kita juga menjadi kewajiban bagaimana menyelesaikan anak-anak kita yang ongoing study dari bidik misi. Jadi jangan khawatir, mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah menjadi bahagian dari bidik misi itu akan kita selesaikan sampai akhir. Jadi jangan khawatir. Ini tidak ada bahwa ini langsung akan terputus karena ada penggantinya, tidak seperti itu. Jadi ini tetap aja terus menerus. Kemudian yang berikutnya, saya ingin masuk ke sini. Teman-teman sekalian saya hormati, memang ini sedikit akan berbeda dengan bidik misi. Dalam artian berbedanya bukan mendowngrade, justru ini akan memberikan akses seluas-luasnya. Ya, karena kenapa? Pertama, program Indonesia Pintar KIP kuliah ini memprioritaskan anak yang lulusan SMA, SMK atau madrasah yang memiliki kartu Indonesia Pintar itu prioritas pertama. Jadi pemegang kartu Indonesia Pintar di SMA, SMK sederajat itu prioritas pertama.
Karena kenapa itu yang saya katakan tadi, ini adalah kelanjutan. Dikdas sudah, Dikmen selama ini sudah, nah sekarang tahun ini masuk ke Diktinya, perguruan tinggi. Jadi ini adalah program prioritas pertama. Nah, saya tidak bisa lagi berkata-kata banyak dalam artian bahwa kalau melihat anak-anak kita, kita melihat alumni bidik misi kita, ya luar biasa. Sekarang, kalau kita kenal dulu namanya Reni, yang dari alumni UNES, teman-teman sekalian saya hormati, orang tuanya ada tukang becak, sekarang di mana dia kuliah? Sudah S3 di Birmingham sekarang. Sekarang proses penyelesaian studi S3-nya. Karena kenapa? Waktu itu begitu ditangkap oleh Presiden, langsung kami tidak lanjut, langsung kami jemput. Langsung kami jemput, bawa Jakarta, kamu harus dapat biaya pendidikan dari LPDP. Pertama datang ke Jakarta, di rumah saya bermalam. Kamu harus kuliah. Karena kamu punya potensi. Begitu selesai S2, saya katakan lagi, kamu harus selesai S3. Nah, alhamdulillah sekarang sudah diangkat jadi dosen di UNS. Itu artinya apa? Perubahan inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Jangan sampai menjadi anak-anak kita ini terbelenggu dengan struktur sosial di keluarganya seperti itu. Kita ingin angkat harkat mereka. Dan banyak orang seperti ini. Inilah yang kita berikan kesempatan semuanya. Nah, oleh pemerintah memberikan jaminan pembiayaan melalui KP kuliah. Nah, pertanyaan berikutnya. Pak Kahar, kalau tidak, kami tidak punya PIP waktu SMA. Tapi kami adalah orang tua penerima PKH atau KKS dari Kemensos. Itu bisa. Jadi kalau bukan penerima PIP, kita turunkan lagi. Kalau dia tidak ada program PIP-nya anaknya, lihat keluarganya. Menerima PKH atau KKS. Kalau dia menerima, dia layak. Pak Kahar, 1 dan 2 saya tidak punya. Nah, kemarin kami sudah relaksasi lagi, kriteria ini kami relaksasi lagi, yaitu kami masuk kepada desil 4 DTKS. Data Kemensos kita, DTKS ada istilah desil 4 ke bawah. Adalah orang tua yang berpenghasilan di bawah atau kurang lagi 4 juta, atau manakala dibagi dengan anggota keluarga tidak lebih dari 750.000 per kepala. Ini juga kita berikan. Ini juga kita berikan. Nah ini Bapak yang saya hormati. Dan bahkan kemarin kami diperintahkan oleh Mas Menteri, satu lagi kriteria Pak Kahar. Apa kriterianya? Adalah first generation untuk masuk perguruan tinggi. Artinya dalam keluarga itu belum pernah ada sejarahnya anaknya masuk perguruan tinggi, prioritaskan. Jadi kalau ada keluarga, ibu bapaknya, mungkin saudara-saudaranya, belum pernah ada sejarahnya masuk perguruan tinggi, angkat itu. Mudah-mudahan dengan KIP kuliah ini, justru inilah akan menjadi mercusuar di keluarganya. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini luar biasa. Dan bahkan kami siapkan ada istilahnya afirmasi, ada kami siapkan juga sekarang yang namanya, bagaimana untuk bencana seperti sekarang ini kan sudah terbahas jadi bencana kesehatan ya. Jadi ini juga ada hal-hal seperti itu. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga betul-betul kita bisa memberikan bahwa KIP kuliah, tetapi tentunya harapan kita dengan kriteria yang ada di atas, kita ingin tetap bahwa penerima KIP kuliah itu berkualitas dan manfaat pendidikan semakin meningkat. Kemudian memberikan motivasi kepada siswa dari keluarga tidak mampu untuk belajar di perguruan tinggi yang terbaik. Sehingga PTM, PTS, nah tadi kalau nggak salah tadi ada juga Ibu Hetifah kalau nggak salah itu penyelarasan hak. Nah ini juga kita akan hilangkan. Pokoknya akreditasi A, B sama. Mau swasta, mau negeri punya hak. Akreditasi A program studi, mau di negeri, mau di swasta. Mau itu swastanya masih akreditasi C, tapi prodinya A, itu sama haknya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kita sekarang itu tadi asas keadilan. Jadi bukan hanya aksesibilitas, tapi asas keadilan harus kita kawal. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kita ingin mencoba memenuhi mandat undang-undang bahwa 20% di setiap kelas itu harus ada mahasiswa miskin. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Berikutnya, tentu ini adalah syarat-syarat penerima yang saya katakan tadi. Nah tentu syarat utamanya harus lulus perguruan tinggi. Nggak bisa, serta-merta datang dari kampung, ini Pak, saya punya PIP, saya punya kartunya. Saya harus dapat, saya punya kartu Indonesia Pintar. Betul adalah saya nih. Saya punya kartu Indonesia Pintar nih Pak.
saya harus kuliah di Universitas Gorontalo. Ya tentu harus mengikuti seleksi dulu dong. Tentu yang diterima adalah lulus seleksi. Bukan yang menerima otomatis KIP kuliah karena memegang ini. Ini syarat. Tapi syarat kelulusan justru itu yang menjadi harus kewajiban mereka. Ya, harus lulus di perguruan tinggi yang akreditasi A atau B atau prodi akreditasi A. Dan bahkan akreditasi C pun itu kita mungkinkan. Karena kenapa? Kadang di situ sekarang ada beberapa program studi yang sifatnya mandatori. Yang sifatnya mandatori. Nah, demikian juga yang pertimbangan khusus. Nah, ini Bapak yang saya hormati, sehingga ini betul-betul memang kita mendorong bahwa mudah-mudahan dengan ini bisa kita maksimalkan peran APBN kita, yang saya katakan tadi tidak sepeser pun bisa tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya nah ini lamannya teman-teman sekalian hormati, mungkin kalau sudah sekarang mulai kita masuk, itu sudah terdeteksi, bahkan sekarang H-1 pendaftaran SBMPTN ya Bapak Ibu ya, H-1 sekarang, karena terakhir besok tanggal 20, dan Alhamdulillah hari ini saya dapat data, kalau SNPTN kemarin, kalau kita melihat datanya, maaf sebentar saja, ya ini data kemarin, SNPTN, dari lulus dari KIP kuliah ada 25.000. Sepanjang sejarahnya bidik misi maksimal 17% kelulusan. Tapi kemarin yang KIP kuliah kita turunkan berbagai macam kriteria, ternyata banyak anak di sana yang punya potensi, 26%,32 bisa masuk di SNPTN. Harapan kami juga insya Allah di SBMPTN, yang sebelah kanan ini H-1, ini terupdate datanya, karena hari ini H-1, sekarang ini pendaftaran sudah mencapai 701.000 untuk SBMPTN, dan khusus untuk KIP kuliah 141 sekarang. Per hari ini 141.097 atau 21% dari jumlah peserta SBMPTN adalah mereka-mereka yang berminat untuk KIP kuliah. Jadi ini luar biasa, sehingga kalau ini kita bisa maksimalkan tahun ini, insya Allah luar biasa, anak-anak kita dari keluarga-keluarga yang kurang mampu bisa ikut bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang mampu, memilih perguruan tinggi yang baik, memilih program studi yang baik, bisa bersaing di sana. Barangkali itu ya Ibu Bapak yang saya hormati, tentunya relaksasi pembiayaan pendidikan yang kita maksudkan tadi. Satu lagi catatan yang saya ingin update, bahwa insya Allah dengan angka 410.000 mahasiswa tadi, kami akan berikan khususnya kepada mahasiswa yang terancam DO karena dampak COVID-19 ini pada semester 3, semester 5, sampai semester 7. Ini kami akan berikan itu. Kami akan berikan supaya ini betul-betul bisa mendorong mereka jangan sampai putus kuliah. Tapi apa yang menjadi relaksasinya di situ, apa yang menjadi subsidi pemerintah di situ adalah untuk UKT-nya. Jadi kami akan meringankan mereka. Kalau itu UKT dibawa daripada UKT bidik misi, maka itu menjadi rezeki mereka. Karena kenapa? Yang kami akan berikan sebagai subsidi adalah UKT bidik misi, yaitu 2,4 juta. Nah itu kita akan berikan mulai dari semester 3, semester 5, sampai semester 7, kami akan berikan manakala ada mahasiswa kita yang terdampak COVID ini justru terancam untuk DO dari perguruan tinggi. Nah ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita kali ini di siang menjelang sore bisa memberikan informasi yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin kepada anak-anak kita, terutama kepada anak-anak kita yang betul-betul membutuhkan bantuan dari pemerintah. Barangkali itu yang saya jadikan sebagai pengantar atau pemula diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.